Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunanda Situmorang dengan NIM 22231111078, mahasiswa BPSI Regular PS Tambuk 2022. Adapun di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya rancang guna memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran. Saya telah membuat media digital berupa materi pembelajaran puisi berbasis web yang menyediakan materi pembelajaran serta permainan kuis di akhir pembelajaran. Pengeditan dilakukan melalui aplikasi Canva sehingga tampilan visualnya menarik dan interaktif. Alasan saya menggunakan ataupun merancang media ini dikarenakan anak-anak SMP cenderung tertarik pada hal-hal visual dan interaktif, media pembelajaran yang menarik dan secara visual maupun interaktif dapat membuat mereka lebih antusias dalam belajar. Siswa SMP juga masih memiliki kecenderungan bermain, oleh karena itu menggabungkan elemen permainan dan pembelajaran dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik perhatian mereka. Pembelajaran berbasis web ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja karena siswa dapat belajar di luar jam pelajaran formal dan mengulang materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Media ini juga dapat digunakan baik di dalam kelas dengan panduan guru maupun di luar kelas secara mandiri oleh siswa yang akan memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan memungkinkan pembelajaran lebih berkelanjutan. Media interaktif dengan tampilan visual yang menarik dan elemen permainan dapat mendukung siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Mereka dapat belajar melalui gambar, video, dan aktivitas yang memerlukan interaksi. Seperti yang saya sampaikan bahwa di akhir pembelajaran ada kuis. Nah, di sini juga akan memungkinkan siswa untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa yang membantu mereka mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi, yang juga memberikan kesempatan di mana mereka lebih mengetahui pemahaman mereka itu sudah sampai mana, dan juga akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk segera memperbaiki kesalahan dan belajar lagi dengan mengulas materi yang telah dibagikan oleh guru melalui rancangan aplikasi yang saya buat. Baik, langsung saja dengan tampilan visual awal. Di sini saya membuat materi dengan teks puisi dengan nama Yunanda Situmorang, materi kelas 8 SMP TS. Jika kita menekan Let's Start, maka akan ditujukan kepada 3 tampilan visual, yang itu dengan ada materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, kuis. Nah, di tujuan, mengapa harus ada tujuan pembelajaran? Nah, karena dengan adanya tujuan pembelajaran, ini juga akan peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui apa saja yang diharapkan untuk dicapai setelah mengikuti sesi pembelajaran ini. Tujuan ini dapat mencakup pemahaman tentang pengertian teks puisi, jenis-jenis puisi, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dan jenis-jenisnya, menulis puisi dengan menerapkan langkah-langkah menulis puisi dengan baik. Nah, jika kita kembali ke tampilan menu home ini, maka akan dikembalikan kepada tampilan kembali kepada 3 elemen utama dari perancangan pembelajaran media berbasis web ini. Lanjut kepada, jika kita menekan materi pembelajaran, maka akan ditampilkan 4 materi utama dalam media yang saya rancang, yaitu ada pengertian, jenis puisi, unsur pembangun puisi, dan langkah menulis puisi. Pertama, pengertian. Di sini sudah disediakan pengertian puisi, di mana puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, jika kita kembali menekan selanjutnya, maka akan ada pengertian secara etimologi, dan dalam kamus bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, dan serta penyusunan lirik dan bait. Nah, setelah memahami pengertian puisi, kita akan kembali ke menu home. Di sini kembali kepada 4 materi utama dalam pembelajaran ini. Selanjutnya ada jenis puisi. Nah, di sini ada beberapa jenis puisi. Puisi naratif yang terdiri dari balada. Selanjutnya ada romansa, puisi lirik,
dan sebagainya. Nah, jika ditekan dengan menu home, maka akan dikembalikan lagi kepada tampilan materi utama. Nah, di sini ada unsur pembangun PC. Dalam unsur pembangun puisi ini saya menyediakan tautan YouTube agar nanti peserta didik mampu mengulas kembali mengenai poin-poin penting dari unsur pembangun puisi. Nah, jika kita tekan tanda YouTube di sini, maka akan terputar materi mengenai materi puisi, unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ini juga dapat diperbesar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Muhammad Eni Yakin. Kali ini kita akan belajar tentang puisi dan kita akan media membahas interaktif ini dengan tampilan visual yang menarik dan elemen ini juga akan mereka dapat belajar melalui gambar, video, dan aktivitas yang memungkinkan mereka itu berinteraksi dengan media ini. Dan siapkan buku tulis untuk mencatat. Kalau sudah, mari kita. Nah, dengan sudah memahami materi puisi dari tautan YouTube, dapat ditekan struktur fisik, di mana ada ringkasan mengenai apa saja struktur fisik dari puisi. Ada diksi, imaji, konkret, bahasa figuratif, perkasi, ritme, metrum, dan perojakan puisi. Nah, jika dikembalikan menu home, maka akan ada struktur batin puisi. Nah, struktur batin terdiri dari tema, meada, dan suasana, dan perasaan, dan amanat. Nah, jika ingin kembali ke materi awal, maka ditekan menu home. Nah, terakhir ada materi langkah menulis puisi. Di sini ada juga langkah menulis puisi, menentukan tema puisi, menyusun kata-kata sesuai dengan tema dan isi puisi, mengembangkan kata-kata menjadi larik-larik puisi yang mempunyai makna, mengembangkan larik-larik puisi menjadi bait-bait yang bertautan, mengoreksi dan mengganti jika diperluas tambahan unsur pembangun puisi, dan memberikan judul puisi. Nah, ini merupakan ringkasan materi dari tautan YouTube. Kembali lagi bahwasannya apabila siswa ditampilkan dengan media visual, gambar, audio, mungkin lebih menarik perhatian mereka untuk lebih antusias dalam belajar. Baik itu tugas sekolah atau hanya publikasi saja. Menggunakan media pembelajaran baru sesuai memanfaatkan teknologi yang sudah kerap bagi siswa, sebagian besar siswa sudah terbiasa menggunakan ponsel dan internet. Nah, jika ada tampilan berbasis web dan ada disediakan dengan tautan ini, memungkinkan mereka juga akan lebih sering menggunakannya dan terlepas sesuai dengan kebiasaan mereka karena sudah terbiasa dengan ponsel atau pegawai mereka. Yang pertama, temukanlah tema dan judul. Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam. Selanjutnya, jika sudah memahami empat materi utama dari dalam puisi ini, guru dapat memandu peserta didik dengan kembali ke menu home, menu awal yang menyediakan kuis, di mana kuis ini dibuat agar adanya memberikan umpan balik langsung kepada siswa yang membantu mereka mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi ini. Ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk segera memperbaiki kesalahan apabila mereka itu kurang memahami dalam menjawab soal. Kita tekan kuis. Nah, di sini ada quiz time. Kita bisa tekan let's start. Nah, otomatis akan dialihkan kepada tautan EducaPlay, di mana ini adalah aplikasi atau website yang menyediakan berbagai macam permainan. Di sini dapat dilakukan melalui gawai ataupun laptop dengan panduan guru. Di sini juga dengan memulai bisa menuliskan nama siswa, nama peserta didik, terus kemudian login. Nah, otomatis juga akan peserta didik akan
terdaftar namanya di sini. Nah, jika kita tekan mulai, maka akan diarahkan untuk bersiap memulai penjawaban soal. Nah, di sini adalah tampilan puisinya, materi puisi dengan soal-soal yang juga berkaitan dengan materi puisi. Terdiri dari 10 soal yang dengan gambaran visual frog atau katak. Nah, puisi aku adalah puisi. Nah, apabila terlambat maka akan dialihkan kepada pertanyaan kedua. Kita dapat mencontohkan jika kita adalah puisi merupakan bentuk karya sastra yang berisi tentang ungkapan pengarang dalam bentuk kata-kata indah. Jika sudah mendapatkan poin maka otomatis terisi dengan skor 10.000 di sini. Irama yang ditentukan oleh jumlah dan tekanan suku kata disebut dengan momentum. Nah, jika sudah lanjut, demikian juga selanjutnya juga ini akan membantu konsentrasi siswa untuk lebih memahami apa sih materi yang sudah dibahas. Selanjutnya di sini juga ada disediakan timer untuk mengatur fokus. Jika salah maka akan begitu tampilannya. Selanjutnya analisis yang memberikan gambaran benda mati soal-soal memiliki nyawa di majas sertifikasi. Jika benar maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Langkah pertama yaitu menentukan tema. Selanjutnya juga demikian. Nah, ada tampilan waktu terdiri dari 20 detik. Nah, jika salah maka tampilan seperti itu. Di sini ada pertanyaan terakhir yaitu di sini akan tampilan sejauh mana skor yang dinilai siswa. Dapat 70 berarti dia ada salah beberapa pertanyaan. Baik, kita kembali ke materinya. Kita nanti juga ketika peserta didik mengetahui sejauh mana dia memahami materi tersebut, dia akan otomatis beralih kepada media ini untuk mengulas kembali pelajaran yang telah dipahami dia. Media ini sangat sesuai digunakan konteks pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran hybrid di mana siswa dapat belajar dari rumah dengan panduan yang tersedia dalam media ini. Baik, demikian rancangan media pembelajaran berbasis web yang telah saya rancang. Pemilihan media pembelajaran puisi berbasis web ini didasarkan pada berbagai alasan yang relevan dengan karakteristik siswa, aksesibilitas dan fleksibilitas, dukungan terhadap berbagai gaya belajar, efektivitas dalam meningkatkan motivasi belajar, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan minat siswa. Dengan menggunakan media ini diharapkan proses pembelajaran materi puisi menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Demikian presentasi mengenai rancangan media yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Recording stopped.